Uang logam, uang yang berat, menguras tempat, apalagi kalau jatuh saat ngantri di kasir Alfamart. Malunya bukan main. Di video kali ini, kita akan belajar kalau uang logam ternyata tidak seburuk itu. Ayo kita mulai. Uang logam, uang yang sering dibilang recehan, uang yang paling sering diremehkan, uang yang paling malas kalau dipakai transaksi jual beli, tak dihargai, dan bahkan dalam pengalaman saya, uang receh itu tak mau diterima oleh kasir di toko tempat saya pernah belanja. Saya berpikir, apa yang salah dengan uang receh itu? Bukankah uang logam itu masih sah sebagai alat tukar di republik ini? Ketika kita melihat uang logam di pinggir jalan, nampak kusam, lecet, seolah-olah memohon untuk diadopsi. Tapi siapa yang peduli? Untuk mereka yang punya banyak uang, sekeping 100 atau 200 perak mungkin tak terlalu menarik. Cuma uang kecil, beli permen aja nggak dapet. Gengsi pungutin uang di jalan, nanti dikira orang miskin. Well, jika kamu menemukan uang 100.000, terkulai lemas tak berdaya, terbawa oleh angin, dan kamu tahu di sekitar tempat itu tidak ada orang yang memilikinya, apa yang akan kamu lakukan? Mayoritas orang pasti akan mengambilnya, menyimpannya, dan sedapat mungkin mengembalikannya ketika ada orang yang menanyakannya. Itu benar bukan? Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mengambilnya, mengabaikannya, membiarkannya terlunta-lunta, terbawa oleh angin? Tentu uang tadi akan bertemu orang kedua yang mungkin akan mengambilnya. Uang kertas memang praktis, dia ringan, ramping, gampang masuk ke dompet, nilainya pun lebih besar, tidak butuh banyak ruang, dan yang paling penting, lebih mudah diterima oleh kebanyakan orang. Meskipun sudah lecek, lusuh, sobek, atau bergambar, uang kertas lebih mudah diterima. Beda dengan uang logam, dia kecil, berat, susah dibawa di dompet. Kalau jatuh, suaranya nyaring dan bikin kita malu. Apakah itu alasan kita memperlakukan uang logam tak sama dengan uang kertas? Oh iya, saya juga punya pengalaman unik. Jadi ceritanya, suatu sore saya berada di taman kota untuk berolahraga. Dan di sela-sela istirahat, saat saya hendak menyudahi olahraga di hari itu, datanglah seorang anak muda. Mungkin dia 3-4 tahun lebih tua dari saya. Dengan jeans warna hitam, kaos oblong khas anak jalanan, rambutnya disembir pirang, membawa gitar. Oh, saya tahu, itu adalah pengamen jalanan. Tanpa bertanya, tanpa permisi, dia mulai menyanyi, membawakan sebuah lagu, dan saya tahu judulnya Ruang Rindu. Tak lama saya dengar dia bernyanyi, saya keluarkan uang beberapa keping logam dari kantong sebelah kiri. Tanpa saya hitung, semuanya saya serahkan. Saya sodorkan kepingan uang logam itu sambil saya katakan, "Makasih ya mas." Pengamen itu seperti membeku. Kemudian saya lihat raut wajahnya. Dahinya mengkerut sambil sedikit unjuk gigi, seolah-olah jijik atau alergi dengan apa yang saya beri. Lalu dia pergi tanpa sepatah kata pun. Saya tertegun dan berpikir sejenak sambil bertanya dalam hati, apa yang salah? Kemudian saya hitung ulang kepalan koin yang ada di tangan kanan saya itu. Jumlahnya Rp5.200. Oke-oke aja tuh.
Lumayan, bisa beli Ultramil 250 ml rasa coklat. Kesukaan saya. Saya sangat menyayangkan sikap pengamen itu, yang tak mau menerima uang yang saya berikan. Dia lupa untuk melihat sebuah value dari uang, itu tidak dilihat dari apakah uang itu recehan ataupun uang kertas. Di sini saya mulai paham kenapa orang bokek terus saja bokek, yang miskin terus saja miskin. Karena kita sering menolak rejeki, kita sering melewatkan peluang yang hadir di hadapan kita. Uang receh, walaupun nilainya kecil, tapi tetap saja itu uang yang memiliki nilai sah. Seperti halnya sebuah bangunan yang disusun oleh tumpukan batu bata. Sama seperti itu, kekayaan kita disusun oleh rupiah-rupiah yang kita miliki. Entah itu dalam bentuk uang kertas, uang logam, atau aset yang kita miliki. Saya sendiri sejak kecil memang dididik untuk jangan pernah meremehkan uang kecil, karena sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Saya, Andre Greystone.